Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rezi Anggreni SSMPD, CGP Angkatan 11, Unit Kerja SMP Negeri 5 Padang Panjang. Dengan fasilitator Ibu Rini Lesmana dan pengajar praktik Ibu Fitra Murni. Pada kesempatan ini, saya akan menguraikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang saya percaya, pertama, murid menerima transfer ilmu dan pengetahuan dari saya sebagai guru sesuai dengan tuntutan kurikulum. Saya merasa tidak perlu melihat lalu mempertimbangkan kebutuhan murid, gaya belajar, dan latar belakang murid saya. 2. Di dalam pembelajaran, pendidik hanya mentransfer ilmu saja, tidak memanfaatkan konteks sosial budaya setempat yang sejalan dengan pemikiran KHD yang dapat membentuk budi pekerti siswa. Ketiga, dalam proses pembelajaran di kelas, saya selalu menekankan kepada siswa untuk memenuhi ketercapaian tujuan atau indikator dari materi, sesuai dengan ambang batas atau KKM yang telah ditetapkan. Keempat, sebagai tolak ukur keberhasilan saya dalam pembelajaran adalah dengan melihat nilai dari murid saya. Artinya, saya lebih melihat hasil daripada proses pembelajaran murid saya. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya adalah, pertama, dalam mentransfer ilmu dan pengetahuan, saya perlu memperhatikan kebutuhan, karakteristik, gaya belajar, dan latar belakang murid saya. Saya menyadari bahwa setiap murid memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dengan kata lain, saya perlu mempertimbangkan kodrat alam yang melekat pada diri murid saya. Kedua, dalam proses pembelajaran, baik di kelas maupun di luar kelas, saya memfasilitasi murid saya untuk mengembangkan minat, bakat, dan potensi dirinya, sehingga tercipta murid yang memiliki profil pelajar Pancasila, yaitu murid yang memiliki iman dan takwa, kebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ketiga, guru sebagai pendidik atau pamo bertugas untuk menuntun muridnya menjadi manusia yang beradab dan memiliki budi pekerti, sehingganya mereka bisa menjadi manusia yang diterima di tengah masyarakat. Keempat, karena setiap anak berbeda, maka ketercapaian indikator pembelajaran dan perolehan nilai tidak lagi menjadi tolak ukur pembelajaran saya dinyatakan berhasil. Saya menilai proses pembelajaran lebih utama, sehingga hasil pembelajaran pun berbanding lurus nantinya. Pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Pertama, melaksanakan pembelajaran dengan menuntun, tidak menuntut. Dengan sistem AMOM menerapkan trilogi pendidikan, yaitu Ingarso Sungtulodo, Ingmadio Mangunkarso, Tuturi Handayani. Artinya sebagai pendidik, saya menjadi teladan bagi murid saya, baik dalam perilaku, disiplin, dan menerapkan pembiasaan-pembiasaan lainnya untuk membentuk budi pekerti murid saya. Kedua, memberikan pendidikan yang berpihak pada murid. Artinya, seorang pendidik harus bisa melayani kebutuhan muridnya sesuai dengan karakteristik, gaya belajar, minat, dan bakat muridnya. Ketiga, pendidikan sejatinya bersifat kontekstual dan sesuai dengan zamannya, dan tanpa menghilangkan budaya bangsa sebagai pijakannya. Artinya, sebagai pendidik, saya juga akan menanamkan nilai-nilai budaya Minangkabau
budaya daerah setempat saya, dan menggunakan teknologi di kelas saya untuk mempersiapkan murid saya terjun ke tengah masyarakat. Selanjutnya, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Berikut ini adalah ilustrasi modul 1.1, refleksi filosofis pendidikan KHD. Dari ilustrasi tersebut, terdapat beberapa poin kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Pertama, dasar pendidikan KHD adalah menuntun sesuai dengan kodrat dan memperbaiki laku murid. Kedua, kodrat anak merdeka, di mana anak menjadi manusia yang merdeka hidupnya lahir dan batin, tidak tergantung pada orang lain, namun bersandar pada kekuatan dirinya sendiri. Ketiga, kodrat anak bermain, di mana anak diberikan pendidikan dan pengajaran melalui permainan yang nantinya dapat membentuk karakter dan nilai-nilai budi pekerti. Keempat, pendidikan yang berpihak pada anak. Seorang pendidik harus menyadari setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Pendidiklah yang harus memfasilitasi dan menggali potensi, minat, dan bakatnya. Seorang pendidik juga harus ikhlas dan tulus dalam melayani anak agar anak bahagia dan selamat. Kelima, anak bukan tabula rasa. Anak dilahirkan bukanlah seperti kertas kosong, namun mereka terlahir sesuai dengan kodratnya masing-masing. Anak terlahir seperti garis samar, pendidiklah yang menebalkan garis samar tersebut. Keenam, dasar pendidikan KHD adalah budi pekerti, di mana budi berupa cipta pikiran, rasa perasaan, dan karsa kemauan. Setelah tercipta keselarasan, terbentuklah pekerti, tenaga. 7. Relevansi filosofis pendidikan KHD berupa pesan kunci bahwa anak terlahir dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Pendidikan disesuaikan dengan kondisi alam dan zaman anak, yang artinya pendidikan disesuaikan dengan karakteristik anak dan perkembangan pembelajaran abad 21. 8. Relevansi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan kekuatan konteks sosio-kultural di Sumatera Barat adalah dengan menjadikan adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah sebagai landasan pendidikan budi pekerti. Artinya, filosofis pendidikan KHD relevan dengan konteks sosio-kultural budaya Minangkabau. Penerapannya adalah dengan mengintegrasikan nilai-nilai budaya melalui contoh-contoh dan pembiasaan budaya positif. 9. Refleksi filosofis pendidikan KHD dalam pembelajaran di kelas dan di sekolah menjadi keharusan bagi seorang pendidik untuk melahirkan generasi muda yang memiliki pengetahuan dan budi pekerti yang baik. Pendidik dan murid berkolaborasi, kritis reflektif, komunikatif, kreatif, dan inovatif melalui profil pelajar Pancasila, menerapkan merdeka belajar sehingga murid menjadi well-being atau selamat dan bahagia. Demikianlah penjelasan saya tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.